Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Aceh yang melatar belakangi saat Malaka jatuh ke Portugis justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Hal ini membuat Aceh tampil sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai timur Sumatera. Saat sangat disegani oleh pedagang asing. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Di tahun selanjutnya, serangan kembali dilakukan Portugis, namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Portugis terus mencari kelemahan kerajaan Aceh agar dapat dihancurkan. Aceh yang ingin tetap dapat mengendalikan perdagangan merencanakan untuk melakukan perlawanan terhadap serangan Portugis. Beberapa faktor yang menyebabkan rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, diantaranya adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. Yang kedua, perlarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. Yang ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Proses perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dilakukan sejak 3 dekade awal abad ke-16 dan berhasil mengusirnya dari daya 1520, di Pidie 1521 dan di Pasai 1524. Sejak kedatangannya di Malaka, Portugis dianggap sebagai saingan Aceh dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Proses perlawanan tersebut yang pertama dipimpin oleh Sultan Ali Monghayat Shah yang memimpin Aceh pada tahun 1514 sampai 1530, berhasil mengusir Portugis dari wilayah Aceh. Yang kedua yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qadar yang dari 1538 sampai 1571 menentang kekuatan Portugis dengan bantuan Turki. Yang ketiga yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah, pengganti dari Sultan Alauddin Riyad Al-Qahar, juga menyerang bangsa Portugis di Malaka tahun 1673 sampai 1575. Yang keempat yaitu Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1638. Perlawanan Kesultanan Ternate. Perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis dipimpin oleh Sultan Bahairun dan Sultan Bahabullah. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1575. Penyebabnya, rakyat Maluku tidak suka dengan kedatangan pedagang Portugis yang ingin menguasai rempah-rempah. Melihat tanda-tanda bahwa bangsa Portugis ingin memonopoli perdagangan, perlawanan mulai dilakukan sejak 1572. Namun, perlawanan yang dilakukan rakyat Maluku ini mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan peralatan perang bangsa Portugis lebih lengkap, serta tidak adanya kerjasama di antara pasukan kerajaan Maluku. Tepat pada 28 Desember 1575, Portugis pun menyerah tanpa syarat. 3 hari kemudian, pada 31 Desember 1575, Portugis diizinkan oleh Sultan Bahabullah meninggalkan Ternate dengan syarat alat perang atau senjata mereka harus ditinggalkan. Setelah kemenangannya menaklukkan Portugis, Sultan Bahabullah langsung memperluas wilayah kekuasaannya. Perlawanan Kesultanan Demak. Perlawanan Kesultanan Demak ini terjadi akibat dominasi Portugis Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak Raden Patah mengirim pasukannya di bawah Pati Unus untuk membantu menyerang Portugis di Malaka. Pati Unus melancarkan serangan pada tahun 1512 sampai 1513. Serangan ini belum berhasil. Kemudian pada tahun 1527, tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruhnya di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan Fathahillah, tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta. Pada awal abad ke-16, wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi wilayah Pajajaran yang berpusat di Bogor. Bahkan, kerajaan Pajajaran telah melakukan kesepakatan dengan Portugis, sehingga Portugis bisa mendirikan wilayah dagang dan benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono menugaskan anaknya Fathahillah untuk menaklukkan wilayah Pajajaran sekaligus memperluas kerajaan Demak. Alhasil, pasukan Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Dari situlah nama Sunda Kelapa diganti dengan Jakarta yang berarti kota kemenangan.
Hanya dalam waktu singkat, seluruh kawasan pantai utara dan Jawa Barat berhasil diduduki oleh Fatahillah, sehingga agama Islam bisa menjabat di wilayah Jawa Barat. Dari situlah Fatahillah diberi gelar nama Sultan Gunung Jati pada tahun 1552. Ditunjuklah putra Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Banten, sedangkan putra yang lainnya yakni Paserean ditunjuk sebagai raja di Cirebon. Jadi, pada awalnya kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Demak. Namun, setelah 1552, Maulana Hasanuddin melepaskan 3 diri dari bayang-bayang kerajaan Demak dan menjadi kerajaan yang mandiri. Dan Maulana Hasanuddinlah pemimpin pertama kerajaan Banten, yang memiliki periode pemerintahan dari tahun 1522 sampai dengan 1570. Sultan Hasanuddin kemudian membuat Banten menjadi pusat perdagangan dan memperluas wilayahnya hingga Lampung sebagai penghasil lada di wilayah Sumatera Selatan secara geografis. Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung dan wilayah di bagian selatan Jawa Barat. Hal ini menjadikan kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Pada awal pemerintahan, Sultan Ageng berhasil mengembangkan kembali perdagangan Banten. Banten berhasil menarik perdagangan bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis.